Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Jumat 2 Desember 2022 bersama saya Ati Widiati. Bagaimana kabar saudara-saudara? Semoga kabar hari ini luar biasa. Sehat-sehat semua, penuh sukacita. Sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur akan hari baru yang Tuhan beri. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, bimbing dan tuntun kami dengan hikmat-Mu, agar kami memahami sabda-Mu dan berusaha untuk menyatakan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara, renungan pagi ini saya mengambil dari bacaan Roma 13 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Terkhusus, nats yang akan menjadi renungan adalah dari Roma 13 ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu sering mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu saatnya telah tiba bagi kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Saya memberi judul renungan pagi ini, yaitu dengan judul Besok, Lusa, dan Sekarang. Pasti dari saudara-saudara ada yang kaget, bertanya-tanya dan heran mengapa saya memakai judul renungan besok, lusa, dan sekarang. Ya, saya paham, memang betul, memang judul dan nats bacaan hari ini tidak asing bagi saudara-saudara yang pada hari Selasa kemarin sudah menghadiri PA. Dan mengapa saya membagikan kembali renungan ini? Karena saya rindu lebih banyak lagi jemaat Tuhan yang terberkati oleh firman ini. Karena Selasa yang lalu tidak bisa mengikuti PA, mungkin karena hujan atau tidur atau ada aktivitas yang lainnya. Saudara-saudara, bicara besok, lusa, dan sekarang adalah bicara tentang waktu. Kalau hari ini Jumat, maka besok adalah Sabtu. Jika hari ini Jumat, maka lusa adalah setelah Sabtu. Pertanyaannya, apakah yang akan kita lakukan untuk besok atau lusa? Tentunya kita melakukan agenda atau aktivitas yang sudah kita susun. Tetapi, apakah agenda tersebut sudah pasti dilakukan? Jawabnya bisa pasti dan tidak pasti. Lalu, bagaimana hasil dari agenda yang kita lakukan? Jawabannya adalah pasti berhasil, atau belum berhasil, atau hampir berhasil, atau bahkan tidak ada keberhasilan. Nah, di sini tidak ada kepastian, saudara-saudara. Lalu, jawaban pastinya apa? Saya akan memberikan jawaban, tapi jangan merasa ngeri
jawaban itu, saya mengatakan bahwa jawabannya adalah kematian. Kematian itu pasti dan tidak bisa dibantahkan. Besok kita mati itu pasti. Lusa kita mati itu pasti. Lalu bagaimana dengan yang sekarang? Sekarang artinya adalah saat ini juga, atau tanpa menunda-nunda, menunda aktivitas. Sekarang artinya ya sekarang ini, di mana sekarang ini saudara-saudara sedang mendengarkan firman Tuhan di acara Saren GKI. Itu sekarang. Kalau sekarang ini, hari ini ada 24 jam, kita bisa ambil waktu, kita ambil contoh, hari ini kita mempergunakan aktivitas selama 8 jam. Lalu, bagaimana dengan makna sekarang? Hari ini, sekarang jam 8, kita melakukan aktivitas apa? Jam 1 siang kita melakukan, sekarang jam 1 siang melakukan aktivitas apa? Sekarang jam 3 siang kita melakukan aktivitas apa? Jadi kita harus sadar tentang kesekarangan. Kita tidak boleh menunda-nunda tentang kesekarangan ini. Kita menyadari sekarang saya harus berbuat apa, lakukan. Karena tidak tahu setelah sekarang jam ini hidup kita bagaimana, tidak tahu. Bisa 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian atau nanti siang atau nanti sore Tuhan sudah memanggil kita. Oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu yang saat sekarang ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Bapa memanggil kita ke surga. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Seperti di ayat Roma 13, ayatnya yang 11 sampai 14, mengatakan bahwa saatnya bangun dari tidur, karena keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bangun dari tidur artinya menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Hidup dengan sopan. Jangan dalam mabuk pesta pora, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan ada dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Hal itu semua kita lakukan pada saat sekarang. Karena kematian itu seperti pencuri yang tidak diundang. Kita tidak tahu saat kematian itu menjemput kita. Jadi saudara-saudara, saat sekarang inilah waktunya kita melakukan hal-hal yang positif. Kita menyadari kesekarangan ini. Maksudnya jangan menunda-nunda waktu untuk saat sekaranglah melakukan perbuatan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Supaya pada saatnya nanti kita siap menjadi mempelai Kristus di surga. Saudara-saudara, kiranya renungan pagi ini membawa berkat untuk kita semua. Mari saudara pergunakan waktu yang sekarang ini dengan hati-hati dan sebaik-baiknya dan jauhi hal-hal yang tidak berguna. Amin.
Saudara-saudara, mari kita tutup renungan pagi ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kami mohon ampun karena kami seringkali menunda-nunda waktu tentang apa yang seharusnya kami lakukan sekarang. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami lebih bijaksana mempergunakan waktu yang sudah Tuhan beri sebagai waktu yang akan kami lakukan, supaya waktu itu tidak berlalu tanpa arti. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri. Kiranya Roh Kudus Tuhan tuntun dan bimbing kami, supaya kami selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada setiap kami, untuk kami bisa mempergunakan waktu Tuhan sebaik-baiknya. Tuhan, pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan hidup atau sedang lemah tubuh ataupun apapun keadaan mereka pada saat ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan menilik dan menolong mereka satu persatu. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Ya Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu ada untuk keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Saudara-saudara, semangat untuk hari ini. Kita pergunakan waktu pagi ini hingga malam nanti kita menutup hari dengan kita menyadari kesekarangan. Kita pergunakan waktu Tuhan sebaik-baiknya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.